Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua HCB yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan juga saya hormati pula segenap para anggota dari HCB Himpana Cabang Banyumas nggih. Insyaallah yang mudah-mudahan tetap diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan Allah Ta'ala, sehingga bisa dengan bertambahnya usia kita bertambah pula amal ibadah kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terus pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita. Harapannya kita termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang bagaimana sebenarnya masalah usia itu kan tidak ada yang tahu bahwa memang mungkin ada orang yang usianya mungkin sekarang ada yang 80 tahun. Enten apa betul yang 80 tahun? Ada ya, ada yang 80 tahun. Tapi kalau kata Nabi SAW, Nabi pernah mendoakan salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau didoakan berusia panjang. Usia saya berapa? Sampai 150 tahun. Berarti kalau usianya 80 baru paruh bayang masih ada 70 tahun lagi. Kenapa? Itu ada rahasia kita. Jadi memang usia kita adalah rahasia. Tidak ada yang tahu kapannya, meskipun sudah sangat sepuh sekalipun, kalau belum saatnya ya belum datang. Tapi kalau mungkin ngapunten ini kayaknya saya kan paling muda ya, bisa jadi ya. Jadi bisa aja saya duluan, bisa jadi nih Bu, Bapak sekalian. Jadi artinya memang tidak ada kata tua dan muda dalam usia kita. Hanya memang usia adalah tambahan waktu kita hidup di dunia. Tapi berapa usia kita adalah tadi tergantung keinginan dari Allah Ta'ala. Ada yang berumur panjang, ada yang berumur pendek. Tetapi semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Tetapi yang terbaik adalah bukan yang orang yang paling banyak usianya, tetapi adalah orang yang paling istiqomah dalam menjalankan agamanya. Ini yang paling baik. Makanya Nabi pernah berpesan kepada kaum muslimin. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, nasihatilah kepadaku satu kalimat yang ringan tetapi menjadi bekal buat perjalanan hidupku sampai akhir hidupku nanti." Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqomahlah. Jadi memang yang menjadikan hidup kita berkualitas atau tidak itu adalah istiqomah atau tidak kita dalam menjalankan agama kita. Karena mungkin sudah pernah disampaikan mungkin bahwa memang istiqomah itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena memang banyak godaan di sana sini. Makanya memang kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala dengan dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku jalan, ya jalan, berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan yang istiqomah menuju ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa kita ini adalah dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kita semua nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, kita akan sering mengucapkan ketika ada teman kita kena musibah, kita mendengar ada musibah, kita ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita semua pasti akan kembali. Tidak ada yang tidak akan kembali. Hanya memang masalah waktu, tinggal tunggu jadwalnya saja. Kita nggak tahu jadwal kita kapan nggak ada yang tahu. Tetapi siap-siap saja.
bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Ta'ala agar kita pun perjalanan hidup kita betul-betul lurus terus sampai menghadap Allah Ta'ala. Nah di sini ada 5 hal, 5M ya kalau bahasa kitanya, lebih gampang ya. 5M agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Yang ini tidak peduli usianya muda ataupun tua, tetap 5M ini harus kita lakukan. Ya. M yang pertama, ya. M yang pertama itu adalah muahadah. Muahadah. Jadi, apa itu muahadah? Muahadah itu adalah kita ingat dengan janji kita kepada Allah Ta'ala. Selama hidup kita harus senantiasa ingat dengan janji kita kepada Allah Ta'ala. Itu tersebut dalam Sayyidul Istighfar. Okay? Hafal Sayyidul Istighfarnya kan ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada pada kalimat wa ana ala ahdika. Dan aku sesuai dengan perjanjianku kepadamu ya Allah Ta'ala. Berarti orang jika ingin istiqamah itu adalah harus ingat terus janjinya kepada Allah Ta'ala. Janjinya apa? Janjinya yang pertama ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kalau panjenengan doa iftitah kan ada bacaan begitu nggih? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini adalah janji kita yang pertama, bahwa kita itu akan senantiasa mempersembahkan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, dan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Ta'ala. Berarti kita berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa karena apa yang kita miliki, usia kita, fisik kita, harta kita, keluarga adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berarti harapannya adalah semua itu adalah bagaimana kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Gampangnya bagaimana? Berarti kita ketika mengerjakan apapun di kehidupan dunia kita adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Semuanya. Dari ibadah kita. Contoh ibadah itu kan seperti salat, puasa, dan sebagainya. Ada juga semua aktivitas kita. Contoh nih, kenapa kita kemudian diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doanya, ya. Doa kalau bangun tidur apa nggih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Contoh, berarti kita bangun pun kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Bahwa kita itu ketika bangun pagi pada hari ini adalah dibangunkan dari kematian yang perlu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Bertambahnya usia kita itu adalah bertambah kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Pensiunnya pun mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Karena memang sudah tidak ngasto kan waktunya agak luang gitu. Bisa untuk ngaji lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Karena apa? Mungkin bagi yang masih aktivitas padat untuk ngaji kan agak-agak sulit nggih. Maka bagi yang sudah purna, sudah pensiun itu rezeki yang luar biasa. Kenapa? Diberikan kesehatan sehingga kemudian bisa menggunakan waktunya untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu adalah janji kita. Janji pertama adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang janji kita yang pertama. Janji kita yang kedua adalah janji untuk menghindari langkah-langkah syaitan.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah setan itu luar biasa nih. Setan menggoda kita sejak dari kita lahir sampai nanti kita mau meninggal dunia pun setan menggoda kita. Maka sebenarnya usia pensiun pun itu adalah ada gangguan setannya. Yang bikin malas itu setannya bikin kita malas nih begitu ya. Contoh kadang-kadang diganggu sedikit. Misalkan nggih, lagi mau sholat ternyata asam uratnya kambuh. Kira-kira jadi berjamaah atau tidak? Aduh Ustadz capek jamaahnya gitu ya. Itu setan sedang menggoda kita tuh. Padahal semakin banyak ujiannya, semakin banyak pahalanya insya Allah. Jadi kalau misalkan tadi ya sering saya katakan lah di mana-mana kalau panjenengan sering ikut kajian saya, sering saya katakan. Jadi namanya ibadah ketika sudah sepuh itu memang banyak sekali godaan setannya. Yang semutan lah nggih. Karena kan kalau pengajian di masjid kadang-kadang kan duduk nggih, duduk lendehan gitu ya, sandaran kadang-kadang. Jadi kalau pengajian di masjid paling rebutan tembok masjid. Ya, kenapa? Untuk sandaran. Bersandar begitu ya, ya Masya Allah, ya nggak apa-apa wong masih ini yang memang begitu adanya. Kalau kajiannya kelamaan, ngapunten nggih, suka ada semutnya nggih. Manyate mandan, Masya Allah semutnya banyak. Tapi Insya Allah nih, karena kita itu setan sedang menggoda kita, lah ngaji semutan, nggak usah ngaji baik begitu ya. Ini berarti memang setan menggoda kita, ya nggak apa-apa, karena ini sedang diganggu setan sehingga Bismillah. Kalau niatnya Bismillah mencari ridho Allah Taala, yang susah pun menjadi gampang. Mudah-mudahan tadi nggih, semakin banyak semutnya, semakin banyak pahalanya. Insya Allah begitu. Meskipun tadi begitu nggih. Jadi emang yang namanya beribadah ketika sudah usia senja itu pasti banyak godaan setannya. Tapi justru itu adalah ujian kita. Bagaimana kita kemudian bisa menghadapi janji Allah Ta'ala agar tidak mengikuti langkah-langkah setan tadi. Dengan kita malas ibadahnya, kita malah mencari ilmunya. Karena apa? Karena memang kita itu mungkin tadi banyak sekali godaannya. Itu adalah janji kita yang kedua. Jadi yang ketiga ya. Jadi yang ketiga adalah bahwasannya kita berjanji untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam surat Al-Furqan ayat 43, surat Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu 'alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Jadi memang ini Allah mencela kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu tuh. Kita mengikutinya adalah perintah Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, apa contohnya mengikuti hawa nafsu itu? Oh, milih agama yang gampang-gampang saja. Yang sulit jangan deh, pilih yang gampang saja. Kita kan diperintahkannya adalah menjalankan semampu kita, bukan sesuai keinginan kita. Tapi kita berjanjinya adalah kita tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai sandaran dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita beribadah itu adalah semaksimal yang kita bisa, bukan hanya sesuai keinginan kita. Karena beda tipis antara semaunya dengan semampunya. Sangat tipis bedanya. Contoh, okay? Kita bisa baca Quran sehari berapa halaman? Bisa, kalau bisa nggih. Kalau pas Ramadan 1 juz bisa kan nggak? Kira-kira kalau habis Ramadan bisa lagi nggak?
Oh bisa, insya Allah ada yang bisa begitu ya. Tapi ada yang lah nggak Ramadan ya sebisanya. Itu bukan sebisanya tapi semaunya. Kenapa? Bisa sebenarnya lebih dari itu. Tetapi kadang-kadang kita memilih semaunya bukan semampunya. Padahal kita berjanji kepada Ta'ala bahwasanya kita akan beribadah semaksimal yang kita bisa. Makanya janji kita tadi ada 3 macam tadi. Janji untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah janji untuk kita menjauhi langkah-langkah setan. Yang ketiga adalah janji untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Berarti kalau beribadah semaksimal yang kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan semaunya ya. Tapi semampunya. Itu M yang pertama ya. Yaitu mu'ahadah. Kita berjanji kepada Allah Ta'ala. Janji ada 3 tadi. Janji untuk hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, janji menjauhi langkah setan, janji tidak mengikuti hawa. Nah yang kedua apa?